Ya, apakah itu wajah Allah? Apakah itu nafsahu, jiwa Allah? Apakah itu yadullah, tangan Allah? Apakah Allah tertawa, Allah kagum? Ya. Ya, innallaha la ya'jabu minasyababil ladzi laysat lahu sabwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala kagum pada seorang anak muda yang tidak ada penyimpangan dalam hidupnya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Ya, ini perdebatan yang panjang. Panjang perdebatannya. Waduh, luar biasa. Sederhana kan begitu kan? Ya. Ya, di ayat yang lain kan Allah ada mata Allah, gitu kan? Kalimat mata kita tahu mata kan, ain, mata. Tapi bagi Allah, ya terserah Allah maknanya seperti apa. Oke? Aman sampai di situ? Bisa dipahami? Ya, kalau dipahami berarti lulus Fakultas Usuluddin. Ya. Kan antum belum masuk ke perdebatan ke kelompok manusia perdebatan ini belum kan? Belum, alhamdulillah. Nanti kalau masuk antum sudah paham kan gitu. Karena boleh jadi suatu saat masuk ke perdebatan itu jadi sesat kita gitu. Karena sebelumnya nggak ada landasan, masuk ke situ, wah kita terpengaruh dengan pembahasan yang salah menjadi menyesatkan. Oke, berikutnya. Ya. Hadirin sekalian Allah muliakan, ya. Allah Maha Suci. Ya, tentu saja berbeda dengan makhluknya, walam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang semisal, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang menyerupai, yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin sekalian, kelompok dalam memahami asma wa sifat. Ada 3 kelompok. Kelompok pertama, kelompok musyabbihah mujassimah. Kelompok kedua, kelompok mu'attilah. Kelompok ketiga, kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Kita mau nyari kelompok yang mana? Ahlus sunnah wal jamaah. Hadirin sekalian, kelompok yang pertama, ini kelompok yang bermasalah. Yang kedua juga masalah. Kelompok pertama mengatakan bahwa dia kelompok yang memahami lahiriah teks sebagaimana gambaran dalam kehidupan makhluk atau zahiriyah. Allah memiliki tangan seperti tangan makhluk. Allah marah, kagum seperti kagum dan marahnya makhluk. Pendapat kelompok ini adalah pendapat yang menyesatkan. Yang menyesatkan. Ya, kita cerita ini kan khawatir suatu saat ada yang bercerita seperti ini, kan bahaya, membahayakan kita. Ya. Hadirin sekalian, jadi mereka karena melihat kalimat wajh rabbika, wajah Allah disamakan wajah makhluknya. Yadullah, tangan Allah disamakan dengan tangan makhluknya. Allah marah disamakan marah. Allah tertawa. Allah tertawa kan? Allah tertawa? Tertawa. Ada hadis tertawa. Yadhaqallahu ya ala rajulaini yaqtatilani yaqtatilu ahaduhumal akhar kilahuma dakhala jannah. Allah tertawa melihat 2 hamba yang saling bunuh, satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Allah tertawa. Allah tertawa. Tahu tertawa enggak? Kita tertawa tahu? Iya. Kita tertawa tahu, kita juga suka tertawa, tapi jangan bayangkan tertawanya Allah seperti tertawa makhluknya. Biarkan lafaz tersebut milik Allah. Seperti apa Allah tertawanya, urusan Allah. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah tertawa ya melihat 2 hambanya yang saling bunuh, satu membunuh yang lainnya, dua-duanya masuk surga. Ternyata penjelasannya yang satu terbunuh dizalimi, masuk surga. Syahid kan? Yang satu dibunuh dizalimi masuk surga.
yang membunuhnya taubat kepada Allah, juga masuk, Allah tertawa. Paham? Oke. Hadirin sekalian, jadi kelompok pertama adalah kelompok yang yang menyamakan apa yang ada pada hadis dan Quran dan hadis Nabi, ya, apakah itu wajah Allah, apakah itu nafsahu, jiwa Allah, apakah itu yadullah, tangan Allah, apakah Allah tertawa, Allah kagum, ya. Ya, innallaha la ya'jabu minasyababil ladzi laysat lahu sabwa. Sungguh Allah Subhanahu wa taala kagum pada seorang anak muda yang tidak ada penyimpangan dalam hidupnya. Kagum Allah itu. Innallaha la ya'jabu minasyababil ladzi laysat lahu sabwa. Allah kagum terhadap seorang anak muda yang dalam hidupnya tidak ada penyimpangan. Kalau orang tua tidak ada penyimpangan wajar kan gitu. Wajar lah, udah bau tanah nggak menyimpang, wajar gitu. Tapi kalau anak muda tidak menyimpang, wah top, Allah kagum. Nah, kagumnya Allah berbeda dengan kagumnya makhluk. Tertawanya Allah berbeda dengan tertawanya makhluk. Biarkan kagum dan tertawa Allah milik Allah Subhanahu wa taala maknanya. Nah, jika kemudian kelompok pertama ini ternyata menyamakan tangan, tertawa, marah, di hadis Nabi yang ada kaki Allah disamakan dengan makhluknya. Nah, ini kelompok yang sesat. Ini disebut kelompok mujassimah, musyabbihah. Yang mendohirkan seperti yang ada pada makhluk. Menyamakan seperti yang ada pada makhluk. Mendohirkan seperti pada makhluk, mujassimah, atau menyamakan seperti pada makhluk, musyabbihah. Dilarang dua-duanya. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua, mu'attilah. Kelompok yang menghilangkan sifat Allah. Daripada sulit-sulit mikirin Allah ada tangannya, Allah senyum, Allah tertawa, Allah marah, udah gak ada aja semuanya deh gitu. Salah? Salah? Salah juga. Mungkin asalnya sih dia gak mau pusing kali ya. Gak mau pusing wajah Allah, tangan Allah, Allah tertawa, Allah marah gitu kan, Allah kagum. Daripada pusing mikirin, tidak ada pokoknya, tidak ada. Ini mu'attilah, menghancurkan, menghilangkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga salah sama. Dua-duanya salah. Kelompok yang pertama yang mujassimah dan musyabbihah salah. Kelompok yang kedua yang mu'attilah, yang menghancurkan, meniadakan juga salah. Kelompok yang benar adalah kelompok yang ketiga. Itu kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Bisa dipahami? Ya, tolong dengan sangat dipahami dengan baik, karena boleh jadi suatu saat di lapangan ada hal-hal yang seperti ini kita bisa terjebak kalau tidak bisa memahami dengan baik. Karena ini perdebatannya panjang dan banyak orang tersesat gara-gara pemahaman yang salah tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sederhana kan? Sederhana? Satu dua yang salah sudah paham? Hah? Yang menyamakan dengan makhluk salah atau benar? Yang meniadakan karena sulit juga salah. Yang benar adalah yang ketiga, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah itu dibagi dua, ada salaf dan ada khalaf. Salaf dan ada khalaf. Kelompok salaf, kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang mazhab salaf. Oke, perhatikan. Mana salaf menyatakan bahwa kita mengimani ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana adanya dan menyerahkan penjelasannya tentang maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita faham tertawanya manusia. Tapi tertawanya Allah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita paham tangan makhluk, tapi tangan Allah serahkan kepada Allah. Allah punya dua tangan, dua-duanya kanan. Serahkan kepada Allah. Jangan kita pahami karena itu di luar kemampuan manusia. Paham enggak? Enak kan ini? Enak, aman? Insya Allah. Yang penting kita sering menyebut asma Allah. Karena menyebut asma Allah sering-sering
Apalagi menghafalnya masuk? Masuk? Kok ragu-ragu masuk? Surga insya Allah. Mereka menetapkan adanya tangan, mata, bersemayam, tertawa, takjub dan sebagainya. Namun hakikat maknanya tidak kita pahami karenanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja selesai. 1 semester perdebatan di UIN selesai. Perdebatannya kan dahsyat. Habis debat jadi tidak sholat, banyak. Betul gitu? Pernah dengar gitu? Ya. Makanya tidak sederhana ini. Ini usuluddin, fakultas usuluddin garis lurus ini. Oke hadirin sekalian. Yang kedua madhab khalaf. Madhab Ahlussunnah wal Jamaah tapi khalaf. Kalau salaf adalah salaf secara kurun waktu, itulah mereka-mereka yang hidup di masa sahabat, tabi'in dan tabi'in itulah salaf. Secara kurun waktu. Mereka kurun waktu ini memahami asma dan sifat seperti ini pemahamannya. Oleh karena itulah ketika pemahaman yang sekarang ada mengacu kepada pemahaman kurun sahabat tabi'in dan tabi'in maka disebut pemahaman yang salaf. Manhaj salaf. Paham? Jadi salaf itu bisa dua makna, bisa bermakna kurun waktu yaitu sahabat, tabi'in dan tabi'in 3 ya. Itu salaf, kurun waktu. Di kurun waktu ini pemahamannya menyerahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita kemudian sekarang memahami sebagaimana pemahaman kurun waktu 3 kurun waktu tadi, maka itulah pemahaman salaf. Bisa kurun waktu, bisa pemahaman, disebut salaf dua-duanya. Adapun khalaf adalah dari sisi kurun waktu, khalaf itu adalah manusia-manusia yang hidup setelah tabi'in ke sini. Khalaf namanya. Di zaman inilah kemudian ada sedikit perubahan untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang awam. Tapi masih aman dari sisi syariah, dari sisi akidah tidak merusak apa-apa sama sekali. Itulah madhab khalaf. Nah, madhab khalaf adalah sama seperti madhab salaf. Oh ini salah tulisan ya. Madhab khalaf itu sama seperti madhab salaf, namun mereka mentakwil beberapa ayat tentang sifat dan asma dalam batas yang diperbolehkan oleh syariat dalam rangka memudahkan pemahaman bagi orang-orang awam. Ya, umpamanya yadullah, mereka khawatir kalau diterjemahkan begitu saja seorang awam malah jadi rumit gitu, ditakwil oleh mereka. Yadullah, kemahakuasaan Allah. Masih oke? Masih oke kan? Untuk memahamkan kaum awam supaya tidak salah paham, tidak terjerumus ke pemahaman yang pertama, maka ditawil oleh mereka. Gitu kan? Wajah Allah, kita menuju wajah barang siapa yang mencari wajah Allah, kan begitu? Barang siapa yang beribadah mencari wajah Allah maksudnya ridha Allah. Masih oke? Nah, takwil seperti itu masih takwil yang diperbolehkan. Itulah takwil yang wajah dimaknai dengan ridha Allah, ya, kemudian riyadullah dimaknai dengan kekuatan dan kemahakuasaan Allah dalam rangka memudahkan pemahaman. Itu masuk kategori mentakwil ayat-ayat tentang sifat, hadis-hadis tentang sifat, tapi takwilnya masih takwil dalam koridor yang diperbolehkan oleh syariat. Itulah madhab salaf. Kalau saya bertanya, kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan? Ya atau bukan? Ya atau bukan? Betul? Makin malam makin Allahu Akbar. Makin malam makin besok pagi subhanallah, besok pagi
kita olahraga. Ya, nanti di akhir malam kita qiyamul lail, betul? Kita besok pagi acara kita sampai siang. Siang. Nah, kemudian masih kuat juga sampai sore. Malam juga masih oke. Jadi di antara 3 mazhab yang pertama mazhab Mujassimah, Musyabihah, menyerupakan dengan makhluk. Mazhab yang kedua, alih-alih mau menyucikan Allah katanya daripada sulit nyari-nyari makna yadullah, makna sifat-sifat, ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat, mendingan nggak ada aja. Salah juga. Yang pertama salah musyabihah, menyamakan. Yang kedua salah menghilangkan. Yang ketiga yang benar yaitu ada seluruhnya, kita imani seluruhnya, maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ada 2 mazhab. Dibagi 2 lagi. Yaitu salaf dan khalaf. Kalau di kita 1 2 3 kita masuk yang mana? 1 2 3 kita masuk yang mana? Di 3 ada 2 cabang. Kalau kita diminta pilih, mending kita masuk yang salaf atau masuk yang khalaf? Mending yang mana? Mending yang salaf dan menghormati yang khalaf. Oke? Begitu ya. Jadi kita hormati. Ya, jadi mazhab khalaf itu salah satunya adalah buku-buku tentang kajian dan ilmu akidah yang dikembangkan oleh Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Masuk kategori khalaf. Dan di situ ada takwil, ya, meskipun di situ ada sifat 20, tapi tidak pernah mengatakan hanya 20 sifat. Ya, sebagaimana Asmaul Husna 99 tidak pernah juga dibatasi 99, karena yang tahu berapa sifat Allah, berapa asma Allah jumlahnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi kita bisa menghitung sifat asma dan sifat Allah yang ada pada kitab-kitab Allah. Quran, Zabur, Taurat, Injil. Bisa kita hitung. Bisa juga kita hitung yang diajarkan kepada para nabi. Lewat sabda-sabdanya. Bisa kita hitung. Tapi yang ada pada perbendaharaan Allah tidak bisa kita hitung. Oleh karena itulah jumlah asma dan sifat Allah tidak terhitung jumlahnya. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tamat sudah. Itulah akidah. Lulus S1. Fakultas Usuluddin. Allahu Akbar. Berikutnya, insya Allah kita akan komitmen mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam memahami akidah yang disaksikan kebenarannya oleh Allah, Rasul dan seluruh orang-orang beriman yang diberikan nikmat kebenaran untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekali lagi insya Allah kita akan komitmen mengikuti mazhab ahli sunnah wal jamaah dalam memahami akidah yang disaksikan kebenarannya oleh Allah sendiri, oleh Rasulullah, dan oleh seluruh orang-orang beriman yang diberikan nikmat kebenaran untuk mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, wa ahammu ma yajibu an tatawajjah ilaihi himamul muslimin al-an tauhidus sufuf wa jamul kalimah mastata'na ilaihi sabila. Hal yang terpenting yang harus kita tuju hari ini adalah kita menyatukan, ya, membarisan kaum muslimin untuk menuju masa depan yang gemilang, masa depan di dunia dengan peradaban Islami yang kuat, kemajuan yang kuat, kesejahteraan, kedamaian dan rasa aman yang kuat di seluruh negeri-negeri Islam, dan tentu saja di akhirat kelak nanti kita beroleh ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.